Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ngobrol-ngobrol santai Wahyu di Energi ya. Jadi ngobrol-ngobrol yang penting dan cari solusinya ya. Selalu ada solusi. Jadi negara kita ini sudah mengalami demokrasi ke-13 atau 12 kali ya, kalau kurang salah. Jadi menghasilkan 8 presiden. Seharusnya negara kita sudah maju, bisa dari antar Jawa Tengah dan Jawa Barat itu sudah ada kereta monorail ya, kereta apa nih mah KRL. Seharusnya dari perputaran wilayahnya lebih baik, cuman tidak sesuai ekspektasi ya. Pergantian presiden ke-8 tidak maju, mundurnya kenapa? Karena pajak selalu naik, terus listrik tidak ada perubahan, bahkan mengalami defisit anggaran ya. Aduh, bayangkan saja jadi listrik itu punya negara, yang mengelola negara bukan swasta ya, tapi punya utang. Aduh, tidak punya persaingan listrik itu. Aduh, kacau manajemennya ya, karena manajemennya mungkin kurang terbuka atau apalah, perbaikan apalah, tetap aja listrik itu namanya tidak punya persaingan, itu akan lebih baik daripada orang yang memiliki persaingan. Jadi tidak jujur ya ternyata ya. Ya kasus korupsi lah jauh-jauh. Jadi kasus korupsi itu lebih banyak. Jadi sebenarnya listrik juga bisa gratis 1 tahun, nggak masalah. Katanya negara kita kaya. Setiap calon presiden selalu mengatakan negara kita kaya, gitu luas, sumber dayanya luas, luas ya. Kita akan kaya, akan maju lebih baik. Nyatanya enggak. Jadi semua pajak itu semua mengalami kenaikan ya. Terus royalti musik ditagih terus, LKM. Terus di WhatsApp lagi mau di apalah. Terus tanah nganggur 2 tahun mau terus rekening dorman diblokir lagi. Udah kebaca, udah anggarannya udah kosong nol. Terus IKN mangkrak, nggak jadi apa-apa. Jadi warisan Jokowi itu katanya mau pindah ibu kota, tanpa nol ya, nol besar. Padahal yang nanganin dari ini ya 02 punya kapasitas dan kemampuan lah. Siapa yang merancang dia yang mengerjakan seharusnya, tapi yang merancang malah menghentikan. Jadi saya akan mengkritik ya. Jadi wajar lah kita masyarakat sipil punya suara dan punya hak untuk mengomentari. Urusan pemerintah tidak mendengar, tidak terpengaruh ya masalah pemerintah. Pemerintah punya program sendiri. Kita hanya manusia yang diminta suara untuk memilih presiden agar negara kita lebih baik, intinya tidak ada korupsi. Tapi negara kita korupsi itu merajalela ya. Semua dari lembaga itu melakukan korupsi, dari menteri agama, kuota haji. Bener-bener miskin, apa emang otak-otaknya dangkal ya. Jadi mereka jabatan itu disumpah sama Al-Quran ya, agar mereka amanah mengerjakan apa yang diamanahkan, karena mereka tidak menanam saham. Mereka tuh dipilih, jadi mereka gratis untuk bekerja dan digaji. Uangnya dari negara. Negara itu mengambil dari hak-hak dari apa yang dimiliki negara ya, tanah, air, laut, manusia-manusianya, semua dimiliki negara, dikelola dengan baik. Maka pajak itu jangan terlalu menekan ya, karena kita itu terbanyak, manusia terbanyak, jadi bisa dibilang keuangannya juga terbanyak. Taruhlah satu orang bisa memiliki kekayaan 500.000 dikali 300 juta, sudah kelihatan. Jadi pembahasan kali ini tentang program makan gratis ya. Jadi program makan gratis itu produk gagal ya ternyata ya. Jadi tidak merata pembagiannya, dan juga anggarannya sangat membengkak, sangat menguras. Terus hasil pengerjaan lapangan asal-asalan, karena biasanya faktor keuangan, biasa pembayaran tidak cash, tempo sebulan, atau dari vendor-vendornya juga kayaknya keberatan gitu kan, pembayarannya harus mereka
menggunakan uang sendiri pribadi, menggaji karyawan, karena negara tidak mungkin mengeluarkan sekaligus kalau programnya tidak jalan. Jadi mau nggak mau para vendor harus mengeluarkan utang-utang bank ya, nyari karyawan, gaji karyawan. Nah ternyata di lapangan banyak yang pada kesulitan, banyak pengusaha yang rumah makan itu mengalami kesulitannya karena tuntutan yang tidak sesuai. Jadi per porsi mintanya 10.000, 10.000, 15.000, ternyata di lapangan lain, hanya menginginkan 8.000, 9.000. Makanya kalau kita makan gratis, jadi telur aja. Udah baca. Jadi saya orang lapangan ya, teknik-teknik begitu udah paham. Jadi anggaran itu bisa menguras 200 triliun kalau kita anggarkan dari Sabang sampai Merauke, dan itu tiap hari ya dilakukan. Dan tidak menghasilkan apa-apa, hanya menghasilkan program janji-janji kampanye. Jadi saya bilang akan memberatkan anggaran dari negara, makanya mereka mencari pajak yang bisa untuk menambal anggaran makan gratis. Jadi sebaiknya untuk Bapak Presiden Prabowo, selagi masih ada sadar diri, tolong dihentikanlah makan gratis, karena makan gratis itu tidak baik untuk ekonomi masyarakat Indonesia. Baik untuk anak-anak, cuma tidak baik untuk vendor, para karyawan, dan juga di lumbung korupsi. Jadi turun keuangan, dibagi lagi, karena yang memegang uang itu kan mereka bekerja, harus ada transportasi, pengiriman, karena kadang tidak dihitung transportasinya. Jadi mereka melakukan pungli. Jadi mereka kong kali vendor, minta ini. Nah, paham. Ini sebenarnya paham. Cuma kalau dilanjutkan terus, maka program ini akan babak belur. Untuk urusan mandek, vendor jadi tidak sanggup ya kan, dan hasil di lapangan juga banyak kekurangannya karena tidak bergizi makanannya. Biasanya turunlah telur tempe tanpa buah, tanpa susu. Jadi hanya memulai kritikannya. Sebaiknya program makan gratis diganti dengan uang gratis 10.000 per anak melalui kartu ATM. Jadi disebut jajan gratis. Jadi itu lebih baik ya kalau mau didengarkan. Jadi program makan gratis itu sebaiknya dihentikan karena tidak berdampak bagus, hanya menambah beban pajak naik. Terus dari orang pengusaha akan mencekik para karyawannya untuk membayar pajak. Jadi karyawannya itu dipotongin gaji-gajinya tuh untuk untuk membantu pajaknya dia. Jadi jangan sampai mereka terpilot kayak pajak solar ya kan, transportasi. Pastilah mereka berpikir ulang untuk menaikkan gaji karyawan. Otomatis pekerjaan mereka akan kacau, persaingan akan berkurang. Ya sebaiknya dihentikan ya makan gratis itu, karena sangat efeknya tidak baik. Anggarannya sangat besar, dan di lapangannya juga tidak bisa diharapkan ya, hanya paling seminggu kesananya, nggak tahu vendornya juga pada tidak sanggup ya. Oke, sekian guys, jadi semoga berguna dan bermanfaat ya untuk negara kita ya. Saya kasih solusi ya. Jadi program makan gratis tolong dihentikan. Assalamualaikum.